Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait geofisika survei gravitasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sani Kamaludin. Saya akan presentasi. Nama saya Pratama sebagai pemateri. Jadi kawan-kawan berkontribusi dalam membuat tanpa literatur presentasi Nahasa Priyanisari. Dia berkontribusi dalam membuat kanvas juga literatur. Nah, saya literatur bersama presentasi. Ada Raka berkontribusi dalam presentasi juga literatur. Nah, ada Dena berkontribusi dalam literatur. Muhammad Yazid dalam berkontribusi dalam membuat literatur. Muhammad Iqbal, Muhammadiyah sama berkontribusi dalam membuat literatur. Definisi Nah, di sini inilah terkait yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tadi sudah kan sama anggota. Yang kedua kita akan menjelaskan definisi dari geofisika gravitasi. Ada tujuannya, teori gravitasinya, metode atau koreksi 1-5, langkah-langkah pengukuran, pengolahan dan interpretasi data, aplikasi survei gravitasi, studi kasus AB, tantangan dan pertimbangan alat yang digunakannya, juga contoh hasil penampangnya, kesimpulan, sesi tanya jawab juga referensi materi. Definisi survei gravitasi adalah metode geofisika yang mengukur variasi kecil dalam gaya gravitasi di permukaan bumi. Gaya gravitasi ini bervariasi tergantung pada distribusi massa di bawah permukaan, memberikan informasi tentang struktur geologi bawah permukaan. Tujuan di sini kami mendapatkan tujuan yang pertama ada memahami dan memetakan struktur geologi, yang kedua ada identifikasi potensi sumber daya mineral, yang ketiga ada penilaian risiko geoteknik dan stabilitas tanah, yang keempat monitoring perubahan lingkungan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Teori gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua massa.
Variasi dalam gaya gravitasi di permukaan bumi disebabkan oleh perbedaan dalam densitas batuan dan struktur geologi di bawah permukaan. Selanjutnya ada metode atau koreksi. Yang pertama ada koreksi penyimpangan. Yang pertama ada koreksi penyimpangan alat. Nah, koreksi penyimpangan alat yaitu koreksi pada data gravitasi akibat perbedaan pembacaan nilai gravitasi di stasiun yang sama, tetapi dengan waktu yang berbeda pada alat gravimeternya. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut yaitu terdapat guncangan pegas pada saat perpindahan lokasi. Koreksi pasang surut dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gravitasi benda di luar angkasa, misalnya bulan yang berubah-ubah terhadap bintang dan waktu. Koreksi pasang surut dilakukan dengan cara mengukur nilai gravitasi pada titik yang sama, akan tetapi dengan interval waktu tertentu. Kemudian hasil pembacaan gravimeter diplot terhadap waktu supaya menghasilkan suatu persamaan yang dapat digunakan dalam perhitungan koreksi pasang surut. Nilai koreksi pasang surut ini selalu ditambahkan pada pembaca gravitasi. Nah, yang ketiga ada koreksi udara bebas. Koreksi udara bebas ini bertujuan untuk meredukasi atau meminimalisir pengaruh elevasi dan kedalaman titik pengukuran atau perbedaan nilai gravitasi yang terletak di mean sea level joint. Mean sea level joint dengan gravitasi yang terukur dengan elevasi H. Yang keempat, koreksi Borger. Koreksi Borger memperhitungkan massa batuan yang terdapat di antara stasiun amat dengan bidang geoid. Koreksi ini dilakukan dengan cara menghitung tarikan gravitasi yang disebabkan oleh batuan berupa slab yang memiliki ketebalan H pada densitas rata-rata P. Nah, kelima ada koreksi medan atau topografi. Nah, ini dilakukan untuk mengoreksi adanya pengaruh penyebaran massa yang tidak teratur di sekitar titik pengukuran. Dalam koreksi Borger, diasumsikan bahwa titik pengukuran di lapangan berada pada suatu bidang datar yang sedangkan pada kenyataannya di lapangan topografi tempat tersebut tidaklah datar. Nah, di sini juga ada langkah-langkah pengukuran. Yang pertama ada persiapan alat nih, kalibrasi gravimeter. Nah, kita harus memastikan dulu akurasi menggunakan kalibrasi gravimeter ini. Pengaturan instrumen di lokasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Jadi menyesuaikan yang kedua adalah pengambilan data, melakukan pengukuran di titik-titik yang telah ditentukan dengan jarak yang konsisten untuk mendapatkan data representatif. Berarti kita melakukan plotting terlebih dahulu. Ketiga ada pencatatan data, mencatat hasil pengukuran dengan detail lokasi dan kondisi saat pengukuran. Yang pertama koreksi data, yang kedua adalah koreksi elevasi, yang ketiga ada koreksi atmosfer. Pengolahan dan interpretasi data. Pengolahan data, koreksi, dan kalibrasi. Data yang dikumpulkan harus dikoreksi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran seperti suhu dan tekanan.
Pemetaan data gravitasi dipetakan ke dalam format visual seperti peta kontur atau peta isogravitasi yang menunjukkan variasi gravitasi di area yang dipelajari. B. Model matematis. Teknik analisis model matematis digunakan untuk menginterpretasikan data gravitasi dan menyimpulkan struktur geologi di bawah permukaan. Visualisasi penggunaan perangkat lunak, GIS, dan alat analisis data untuk menghasilkan visualisasi yang membantu dalam interpretasi hasil. Nah, aplikasi survei gravitasi. Aplikasi survei gravitasi memiliki empat macam. Yang pertama adalah eksplorasi mineral. Yang pertama ada identifikasi deposit. Variasi gravitasi dapat menunjukkan keberadaan mineral dengan densitas tinggi seperti emas atau biji besi. Yang keduanya ada studi kasus, contoh penggunaan survei gravitasi untuk menemukan cadangan mineral baru. Yang B ada penelitian geoteknik. Yang pertama juga ada penilaian stabilitas, menilai struktur bawah tanah untuk proyek konstruksi seperti jembatan atau gedung yang tinggi. Yang C ada geodesi, yaitu monitoring deformasi, pengukuran perubahan tinggi permukaan bumi untuk studi tektonik dan geodami. Yang kedua ada analisis perubahan, memantau pergeseran kerak bumi akibat tektonik, akibat aktivitas tektonik. Yang D ada pemantauan lingkungan. Ada satu, yang pertama ada analisis dampak, mengkaji perubahan lingkungan akibat pembangunan atau bencana alam seperti gempa bumi. Selanjutnya ada studi kasus, contoh kasus eksplorasi minyak. Metode dan hasil penggunaan survei gravitasi untuk menemukan potensi cadangan minyak dan gas di bawah permukaan laut atau darat. Dampak temuan, pengaruh temuan pada industri energi dan ekonomi lokal. Nah, ada studi kasus bagian B, contoh kasus penelitian geoteknik. Studi survei gravitasi yang digunakan untuk menilai kestabilan area konstruksi seperti bendungan atau terowongan. Nah, hasil dan manfaat dari studi kasus tersebut adalah penggunaan data untuk merancang fondasi yang lebih aman dan mengurangi resiko. Tantangan pertimbangan, keterbatasan akurasi instrumen, tantangan dalam mencapai akurasi tinggi dalam pengukuran, kondisi lingkungan, pengaruh kondisi cuaca ekstrim, medan yang sulit, dan interferensi dari struktur buatan. B. Solusi, kalibrasi rutin, melakukan kalibrasi dan perawatan alat secara rutin. Teknik pengumpulan data, menggunakan metode pengumpulan data yang cermat dan perencanaan survei yang baik untuk mengatasi kondisi lingkungan yang sulit. Nah, ini alat yang digunakan untuk geofisika pada geogravitasi. Alat yang digunakan adalah gravimeter. Bisa dilihat. Nah, ini adalah tahap terakhir dari pengolahan data, yaitu profil bawah permukaan. Nah, ini yang dinamakan forward modeling. Forward modeling adalah suatu metode interpretasi yang diturunkan dengan fitting antara anomali metode Borger yang ada di lapangan dengan anomali kalkulasi. Yang modelnya dikembangkan dengan 3 langkah, yaitu perhitungan anomali dari model, pembandingan anomali yang telah dihitung dengan yang ada di lapangan, dan pengaturan model. Tujuannya dilakukan forward modeling ini yaitu untuk melihat kesesuaian antara peta distribusi, kontras rapat, massa dengan penampang model bawah tanah,
bawah permukaan bumi yang didasarkan pada data anonim Borger. Kesimpulan dari geofisika gravitasi adalah alat penting dalam geofisika untuk memahami struktur bawah permukaan bumi. Teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk eksplorasi mineral, penelitian geoteknik, geodesi, dan pemantauan lingkungan. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila audiens memiliki sebuah pertanyaan, silakan ajukan dengan catatan tidak keluar dari topik terkait survei gravitasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana metode gravitasi digunakan dalam eksplorasi geofisika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana gravitasi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi penambangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Apa kelebihan dan kekurangan survei gravitasi? Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap kelompok oleh teman-teman kami. Mulai dari kelompok 1, metode gravitasi digunakan dalam eksplorasi geofisika untuk mengukur percepatan gravitasi di berbagai titik, baik di permukaan maupun di sepanjang lubang bor. Pengukuran ini dapat memberikan informasi tentang kepadatan batuan di bawah tanah, sehingga ahli geologi dapat menyimpulkan distribusi strata. Dilanjut Jawaban kelompok 2. Untuk kelompok 3. Kelompok 4 kan? Iya. Pada penerjun bebas mengalami percepatan gravitasi penuh hanya selama beberapa saat atau melompat dari pesawat. Pada saat mereka jatuh lebih cepat, maka gaya tekanan udara yang mendorong ke atas akan terus bertambah hingga akhirnya sebanding dan berlawanan dengan gaya tarik mengarah ke bawah. Akibatnya para penerjun bebas memiliki kecepatan yang konstan. Selanjutnya kelompok 4, pengukuran gravitasi dapat dilakukan di berbagai lokasi termasuk dalam bangunan. Pengukuran gravitasi tidak rentan terhadap pembisingan budaya sehingga dapat dilakukan di area barang gedung. Pengukuran gravitasi bersifat non-destruktif. Pengukuran gravitasi dapat dilakukan dengan cepat dan relatif murah. Pengukuran gravitasi dapat menghasilkan peta perputaran kantor visual. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.